Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah mendengar tentang fisioterapi atau terapi fisik? Ya, sebenarnya fisioterapi itu apa sih? Fisioterapi itu pengobatan dan rehabilitasi fisik. Fisioterapi dapat menggunakan gaya dan gerak mekanis, ya, baik menggunakan alat ataupun tidak. Memperbaiki gangguan dan meningkatkan mobilitas, fungsi, dan kualitas kehidupan seseorang, ya, saat orang tersebut mengalami cedera ataupun cacat. Kemudian teman-teman, ya, fisioterapi juga berfungsi ataupun bermanfaat mencegah cedera itu berlanjut dan juga bisa mencegah terjadinya cedera. Jadi kita akan membahas fisioterapi sembuhkan kondisi ini. Teman-teman, ya, ada beberapa kondisi kesehatan yang bisa dilakukan fisioterapi untuk membantu kesembuhannya. Yang pertama, radang sendi. Misalkan saat teman-teman mengalami radang sendi, ya, seperti osteoartritis ataupun OA. Nah, ini biasanya dialami oleh orang yang sudah usia lanjut ataupun usia tua. Pengobatan untuk osteoartritis ini, ya, menggunakan pijatan, kemudian juga menggunakan ultrasound dan juga panas. Kemudian hidroterapi, ya, latihan dalam air hangat, ini juga berfungsi untuk mengurangi nyeri, ya, nyeri akibat peradangan sendi. Kemudian juga meningkatkan mobilitas sendi teman-teman. Jadi teman-teman, ya, saat mengalami radang sendi, yaitu tidak hanya dengan menggunakan obat-obatan medis, tetapi juga bisa dengan bantuan fisioterapi, ya, dikombinasikan. Yang kedua, cedera sendi. Ketika teman-teman, ya, misalkan ada bagian tubuhnya, misalkan sendi yang mengalami cedera, yaitu bisa melakukan fisioterapi untuk proses penyembuhan. Karena cedera sendi ini, ya, masalah paling umum yang sering terjadi, ya, untuk dilakukan fisioterapi. Untuk meredakan nyeri, ya, teman-teman bisa dilakukan nanti pijatan, kemudian terapi panas dan juga terapi dingin, ya, untuk mengurangi masalah cedera sendi teman-teman. Jadi teman-teman, ya, saya ingatkan ketika mengalami cedera sendi, ya, sebaiknya jangan diurut, ya, apalagi diurut terlalu kuat, takutnya nanti malah jadi bengkak, ya, kondisi cedera sendinya. Yang ketiga, masalah fleksibilitas. Ketika bagian tubuh teman-teman, ya, ada yang mengalami gangguan misalkan fleksibilitas, yaitu bisa menggunakan fisioterapi, ya, untuk membantu, ya, mengembalikan fleksibilitas, ya, meningkatkan fleksibilitas, ya, pada bagian tubuh tertentu. Yang keempat, carpal tunnel syndrome. Untuk pengobatan carpal tunnel syndrome, ya, biasanya dilakukan setelah tegak diagnosa, ya, baru dilakukan terapi untuk menyembuhkan carpal tunnel syndrome. Saat dilakukan fisioterapi itu ada namanya terapi anti peradangan, ya, dengan menggunakan es, ya, ataupun pijatan, kemudian latihan peregangan dan penguatan, ya, untuk mengurangi nyeri pada carpal tunnel syndrome. Latihan-latihan tadi juga berfungsi untuk mengembalikan fungsi dari masalah dari carpal tunnel syndrome. Kelima, pencegahan cedera. Saat orang menemui fisioterapis, ya, biasanya orang yang sudah mengalami cedera, ya. Nah, tetapi orang untuk mencegah terjadinya cedera ataupun sebelum terjadinya cedera datang ke fisioterapi itu bisa juga, ya, untuk mencegahnya. Jadi menurunkan resiko orang tersebut mengalami cedera. Yang keenam, masalah pada punggung. Ketika teman-teman, ya, mengalami masalah pada punggung teman-teman, misalkan sering kaku, ya, sering nyeri, ataupun mengalami masalah pada punggungnya yang tidak nyaman, ya, yang membuat teman-teman tidak nyaman, itu bisa dilakukan fisioterapi, ya, untuk mengembalikan fungsi-fungsi, ya, untuk dilakukan pijatan-pijatan, ya, agar lebih nyaman. Kemudian pada orang yang mengalami masalah pada punggung juga itu dilakukan terapi untuk mengembalikan postur tubuh teman-teman. Yang ketujuh, inkontinensia urin. Nah, jadi teman-teman, ya, ada masalah di mana orang tersebut tidak bisa menahan buang air kecil ataupun ada masalah saat buang air kecil, ya. Ini ada namanya tindakan untuk membantu mengobatinya. Ya, karena tentu saat orang mengalami masalah buang air kecil, ya, apalagi saat malam hari ngompol gitu, ya. Nah, ini bisa dilakukan fisioterapi, ya, karena kan mungkin malu, ya, malu bercerita, malu untuk
sharing ya karena masalah tersebut. Nah, tetapi ini bisa dilakukan fisioterapi, misalkan dilakukan nanti penguatan otot-otot panggul ya, latihan dasar panggul, kemudian juga nanti kebiasaan makan dan minumnya ya itu perlu diperhatikan juga. Yang kedelapan, gangguan otot dan tulang. Banyak pasien yang mendapatkan kekuatan dan kemampuan ke fungsi yang normal kembali ya setelah melakukan fisioterapi. Misalkan teman-teman yang mengalami masalah pada ototnya karena cedera ya, ataupun misalkan teman-teman ada masalah pada tulangnya, misalkan patah tulangnya ya, itu bisa dilakukan fisioterapi ya untuk mengembalikan ya baik fungsinya, baik kekuatannya. Yang kesembilan, sakit leher. Nah, misalkan teman-teman ya sering mengalami masalah pada lehernya, sering nyeri, sering sakit ya, mungkin karena kebiasaan teman-teman yang buruk, karena postur tubuh teman-teman yang salah ya, itu bisa dilakukan fisioterapi ya untuk mengembalikan masalah pada leher teman-teman ya agar tidak nyeri lagi, kemudian agar kembali ke fungsi yang normal. Nah, teman-teman, itu tadi kondisi kesehatan yang bisa disembuhkan oleh fisioterapi. Nah, mungkin teman-teman ya ada yang ingin ditambahkan tentang kondisi lain yang bisa disembuhkan oleh fisioterapi, silakan tulis di kolom komentar. Ataupun ada teman-teman pengalaman ya dalam melakukan fisioterapi, yaitu apa saja pengalamannya, silakan cerita di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.